Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Vena Kintan. Pemirsa, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi disertai dengan awan panas. Status ini kemudian sudah naik menjadi level 4 atau awas. Awan panas guguran ini masih terus berlangsung dan telah mencapai 16 km. Gambar yang Anda saksikan saat ini pemirsa adalah awan panas guguran di Gunung Semeru. Terpantau sangat jelas dari Dusun Kajar Kuning di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Berdasarkan laporan dan juga peringatan dini dari pos pantau Gunung Api Semeru, erupsi Gunung Semeru ini juga terekam dengan amplitudo 25 hingga 38 mm. Hingga pada menjelang sore hari, jarak luncur awan panas ini terus mengalami peningkatan yang tajam hingga mencapai 16 km ke arah Besuk Kobokan. Sehingga pemirsa, petugas pos pantau BPBD di Curah Kobokan ini kemudian segera meninggalkan lokasi. Beberapa saat sebelum terjadinya awan panas menerjang, semua penambang pasir dan juga masyarakat ini telah meninggalkan sungai dan diminta untuk mengamankan diri di tempat yang sudah diarahkan oleh petugas. Semburan erupsi Gunung Semeru ini terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, pemirsa, sejauh 16 km dan juga telah mencapai jembatan Geladak Perak di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Dan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, status Gunung Semeru naik dari level 3, sebelumnya di level 3 siaga, kini telah naik menjadi level 4 awas. Warga yang juga sempat merekam terjadinya erupsi Gunung Semeru ini menggambarkan bagaimana awan panas meluncur dengan cepat melewati aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Data terbaru pemirsa dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG secara resmi ini telah menaikkan tingkat aktivitas Gunung Semeru dari level 3 siaga menjadi level 4 awas pada hari ini. Sudah mau melewati jembatan Geladak Perak, Lur. Yang di bawah hati-hati. Minggir. Ref. Mundur, Ref. Revi. Mundur. Ngep. Ya, kita akan update kondisi terkini pemirsa. Sudah terhubung bersama kami ada Camat Candipuro, ada Sheila Fajri. Selamat malam Pak Sheila. Selamat malam Pak Sheila. Halo. Selamat malam. Oke, baik, suara saya sudah terdengar jelas Pak Sheila? Mungkin agak kurang besar karena masih belum terdengar dengan jelas. Baik, Pak Sheila, kami ingin tahu bagaimana kondisi terbaru di Candipuro dan apakah warga di Candipuro ini juga sudah mengungsi Pak ke tempat yang lebih aman? Untuk warga di wilayah Kecamatan Candipuro, khususnya di Desa Sumberwulu dan juga di Desa Jugasari sudah mengungsi, apalagi yang dekat dengan jalur aliran lahar Semeru juga sudah mengungsi di Dusun Pondewi dan juga di Dusun Kampung Renteng, di wilayah Kampung Renteng juga sudah mengungsi. Ada yang ke rumah saudaranya, ada juga mengungsi di balai desa. Ada juga beberapa warga mengungsi di kantor Kecamatan Candipuro. Dan untuk kondisi di Gunung Semerunya melalui pos pantau sementara masih terpantau hujan. Jadi warga dihimbau untuk selalu waspada terhadap awan guguran panas susulan dan juga banjir lahar panas. Banjir lahar panas. Begitu.
Pak Sheila, apakah sudah dipastikan bahwa seluruh masyarakat yang berada di Candi Puro ini posisinya sudah tidak ada di kediamannya dan sudah diungsi ke tempat yang lebih aman, Pak? Karena ada kekhawatiran masih ada warga yang menetap di rumah. Untuk penyisiran masih dilakukan sama teman-teman pemerintah desa dan juga dari para relawan, juga pihak-pihak terkait. Sementara untuk yang daerah yang paling rawan terkonfirmasi dan juga terinfokan sudah diungsikan, dan juga wilayah khususnya seperti di Bondeli dan Kampung Renteng sudah kosong. Rumah-rumahnya sudah terinfokan sudah kosong. Pak Sheila, kami ingin tahu Desa Candi Puro ini posisinya sejauh mana dengan Gunung Semeru, Pak? Untuk wilayah kecamatan ya, wilayah kecamatan Candi Puro yang paling dekat dengan jalur aliran lahar Semeru itu ada di Desa Sumbermujur, Sumberbulu, dan juga Desa Jugosari. Sedangkan untuk Desa Candi Puro sendiri ada di wilayah tengah-tengah wilayah kecamatan, jadi tidak berdampak langsung, mungkin relatif lebih aman, dan juga sebagai desa penyangga ketika ada erupsi. Untuk sampai saat ini tadi terpantau aliran juga guguran awan panas sudah mencapai di kilometer sekitar 20. Jadi sampai ke Desa Jugosari. Yang paling dekat itu Desa Sumbermujur, kemudian Desa Sumberbulu, dan juga yang paling jauh Desa Jugosari. Dan informasi dari tim pos pantau untuk erupsi kali ini lumayan besar karena hampir menyerupai dengan erupsi di tahun 2022. Oke. Jadi sampai di kilometer 2, sampai di jaluran sampai 20 km, dan tadi dari tim pos pantau sudah menaikkan level Semeru menjadi level 4 dan di awas. Oke. Apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat, Pak, untuk mengantisipasi semakin ada kekhawatiran begitu bahwa kondisi akan semakin buruk begitu? Apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat? Untuk mitigasi dari pemerintah Kabupaten Lumajang kemarin dari tim Kabupaten Lumajang mengadakan rapat koordinasi untuk mitigasi dan pengecekan kekuatan dan juga kondisi di masing-masing wilayah, dan alhamdulillah dari kemarin juga dari Dinas Sosial juga sudah menyalurkan stok sembako di Dusun Sumberlangsep di Desa Jogosari. Dan Dusun Sumberlangsep sendiri itu wilayah yang paling terisolir di wilayah Kecamatan Candi Puro. Dan kemarin dari tim kabupaten juga sudah menyalurkan stok sembako untuk di lumbung sosial di Dusun Sumberlangsep, dan juga ini masih kita koordinasikan dengan tim dari kabupaten untuk penanganan pengungsi yang ada di wilayah Kecamatan Candi Puro. Dan ini masih pendataan jumlah pengungsi, dan nantinya untuk ngedropping bantuan dari tim kabupaten. Oke, sejauh ini Pak ada berapa posko pengungsian yang disiapkan dan posisi posko pengungsian tersebut sejauh mana dari lokasi erupsi Gunung Semeru, Pak? Untuk saat ini yang terpantau titik-titik pengungsian ada di kantor Kecamatan Candi Puro dan juga di Balai Desa Sumberbulu. Sedangkan untuk yang lain warga itu lebih banyak ke rumah saudaranya yang posisinya lebih aman. Oke. Kalau untuk warga Candi Puro dan juga sendiri, di pos pantau sendiri juga ada beberapa pengungsi dari Dusun Kajar Kuning. kalau untuk warga Candi Puro sendiri ada berapa Pak data warga yang kemudian disebar mengungsi ke dua posko pengungsian tersebut? Mohon izin bisa diulangi? Kalau di Candi Puro Pak ada berapa warga yang disebar untuk mengungsi di dua tempat ataupun posko pengungsian itu, Pak? Kalau untuk penyebarannya kita masih kita asesmen, masih pendataan, dan berubah-ubah fluktuatif menyesuaikan kondisi yang ada. Oke. Kalau sejauh ini dari Anda sebagai Camat Candi Puro, adakah laporan-laporan keluhan-keluhan warga sejauh ini dan membutuhkan bantuan untuk melakukan evakuasi? Sementara kami juga tetap masih memantau dari jajaran yang ada, dari Destana, Desa Tangguh Bencana, dan juga para relawan, dan juga dari
pemerintah desa, mulai kepala desa dan juga dari perangkat desa. Sementara alhamdulillah terkendali, dan juga kondisi di pengungsian juga alhamdulillah kondusif. Tinggal kita menunggu perkembangan situasi dan juga menunggu dropping logistik dari tim kabupaten. Oke, kalau sebelumnya kan statusnya siaga Pak, kemudian ini sudah dinaikkan menjadi status awas begitu. Apakah dari pemerintah setempat sudah memprediksi ini akan terjadi sehingga sudah banyak hal yang disiapkan untuk mengantisipasi ini Pak Sheila? Mungkin belajar dari pengalaman yang kemarin. Belajar dari erupsi yang kemarin, alhamdulillah dari tim Kabupaten Lumajang dan juga jajaran pemerintah dan lintas sektor yang terkait, mitigasi sudah banyak dilakukan, dan juga mulai dari tanda dan juga penyiapan lumbung sosial, kemudian juga penyiapan sumber daya manusianya juga sudah dilakukan. Alhamdulillah, mungkin karena pengalaman sudah ada, gitu, komunikasi sudah lebih lancar. Jadi ketika ada berita ini langsung tersebar dan warga juga sudah bersiap. Oke, himbauan apa yang ingin Anda sampaikan untuk warga Candipuro tentunya dalam kondisi erupsi Gunung Semeru ini, Pak? Dari kami tetap mengimbau untuk tetap waspada karena potensi kerawanan masih bisa berlangsung. Dan tadi sekitar 1 jam lalu juga AMAH masih di posisi 30. Jadi kemungkinan potensi baik itu erupsi susulan ataupun juga banjir lahar panas juga ada kemungkinan terjadi. Jadi kami tetap mengimbau dan juga memantau baik dari medsos, mungkin juga dari grup WhatsApp yang ada, dan juga sumber-sumber yang bisa dipercaya, apalagi kalau nanti sumber itu dari pemerintah, kami harap dipatuhi karena ada beberapa mungkin ada beberapa warga yang kurang bisa mematuhi sehingga ada beberapa, mungkin tidak banyak warga yang ketika sudah diimbau untuk tidak melewati, sudah diantarkan putar balik, masih bersikeras untuk melewati jalur-jalur yang rawan. Kami tetap mengimbau untuk tetap waspada dan selalu mengikuti perkembangan situasi melalui kanal-kanal resmi pemerintah. Baik, tetap waspada dan tetap jaga keselamatan Anda. Terima kasih Pak Sheila selaku Camat Candipuro sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Terima kasih.